Perché lati, lato dove non Energy. Tinggal kalau tinggal. Kalau tinggal. Wah, tinggal. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah Sayyid Salim bin Sumel Hadrami wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa dosa mlebu neraka. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya.
semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih astaghfirullah salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Safinatun Najah, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, maslahah, manfaat wasa'adah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sing dereng niat diniati thalabul ilmi lillahi taala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sakniki halaman 19 bahas tentang memandikan mayit. Nanti banyak keterangan yang jarang kita dengar, sehingga kalau nututi kita sambung pada Rabu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal aqallul ghusli utawi luweh kedhike ngedusi mayit iku ta'mimu badanihi meratani ing badane mayit bil ma'i kelawan banyu wa akmaluhu lan utawi sempurnane ngedusi mayit iku ayak sila arep ngedusi sauataihi ing kubul duburi mayit wa ayyuzilan arep ngilangaken al-qadhara ing reget-regete min amfihi saking irunge mayit wa ayyuwaddi'ahu lan arep ngwudu'i mewudukan wa ayyadlukalan arep ngosoi badanahu ing badane mayit bisedri kelawan godhong sidr utawa godhong bidara wa ayyasubbalan arep ngesokaken almaa ing banyu alaihi ing atase mayit salasan telung ambalan. Para hadirin ingkang minulya, saniki bahas tentang ngedusi mayit, memandikan mayit. Kalau kita mendengar istilah tajzihul mayyit itu adalah tata cara pengurusan atau perawatan mayit atau jenazah.
dan itu pasti 4M nggih. Memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ini adalah kewajiban kita terhadap mayit. Para hadirin ingkang minulya, nggih, bahwa sedikitnya ya aqallu sedikit-dikitnya untuk al-ghusl ta'mimu badil ma'i itu adalah meratakan air dan juga membasuh dubul kuburnya dan juga menghilangkan kotoran-kotoran dari hidungnya juga termasuk mulutnya dan juga mewudhukan dan juga ngosok-ngosok badannya mayit dengan siraman terakhir banyu campur bidoro, banyu dicampur bidoro dan juga membasuh atau menyiram ya wa ayyasubbal ma'a, menyiram air ke mayit itu 3 kali. Ya, nanti kalau hadisnya wajibnya 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, tergantung kebutuhan. Yang penting ganjil. Ini penting. Jadi nyiram atau memandikan mayit itu ganjil, ya ganjil. Nah ini jarang diperhatikan. Sepenting ngedusi, memang sunnah, tetapi juga harus diperhatikan. Lah, kula baleni para hadirin, sebelum kita mandikan mayit ya agar kita faham ya, kalau mayit sudah kalau sudah meninggal seseorang, maka disegerakan menutup kedua matanya. Ya, menutup kedua matanya siapapun kalau bisa mahramnya ya, ditutup matanya sambil mendoakan bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ngerti jangan diam. Karena apa? Karena itu adalah wilayah-wilayah yang jarang orang paham. Kalau sudah memejamkan kedua mata mayit, maka kita yang kedua disunahkan mendoakan mayit. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ummu Salamah, termasuk bojoi Kanjeng Nabi ya, atau bernama Hindun binti Umayyah, istri Kanjeng Nabi yang wafat tahun 680 Masehi di Madinah. Ketika Nabi mendatangi kematian Abu Salamah, Nabi menutup matanya dan kemudian mendoakannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kalau kita maka doa ini li Abi Salamah diganti sinten? Ini kalau baleni wingi sampun. Cuma iki bolak-balik kalau baleni. Nggih, Allahumma ighfir li sinten? Nggih. Tapi jek sinten, Bu. Kok jenenge misale bejo, Allahumma ighfir li sinten mboten, maksudnya diisi jenenge, nggih. Mentang-mentang ngaji direkam kemudian aku iki ngaji li sinten. Padha karo kirangan niki ana wong Madura malih menapa kula nggih Madura. Ana wong Madura niku ten Jawa, nggih. Gara-gara niku napa takon ana wong nggawa mobil niku sinten, jawabane kirangan. Ya. Kemudian ana wong sugih kirangan. Terus ngono usahe wake sinten niku kirangan. Terus ngono ana wong mati ditakoni sinten kirangan. Jare wong Madura sakno nggih Pak kirangan ya, kendaraane akeh ya, sugih mati. Dikira kirangan jenenge wong. Kirangan. Sami kali niku Allahumma ighfir li Abi Salamah, sampean ganti li namanya mayit nggih, mboten li sinten. Allahumma ighfir li Abi Salamah
warfa darajatahu fil muhdiyin, angkatlah dia termasuk angkat derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk, wakhlufhu fi akibihil ghabirin, dan jadikanlah bagi anak-anaknya pengganti yang masih ada, ya, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia wahai Tuhan yang menguasai alam semesta, wamsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah di dalam kuburnya. Lho gak cara Arab, nggih cara Jawa. Mari nutup moto bismillahi ala millati rasulillah, langsung ya Allah sampai sepunten bapak ibu niki, mugi-mugi termasuk derajate wong sing dikek petunjuk, mugi-mugi sing ditinggal niku dadi tinggalan sing apik, mugi-mugi kuburane ngoten nggih kesuwen. Ya Allah, Allahumma fir sinten ngoten mawon nggih, gampang. Gampang. Nah niki banyak yang ditinggal, sampean tinggal lihat tiang-tiang mati, coba sampean tinggali ngoten ta. Ayo. Ngoten. Umek karepe dhewe, ana sing ngalor, ana sing ngidul, ana sing ngetan ngulon, pokoke ana sing munggah ngoten mawon. Jadi harus ada salah satu keluarganya yang fokus untuk mendoakan mayit dalam proses penyiapan pemandiannya. Niki harus paham. Sebab lek ana wong sing fokus nok mayit delokno, nggih. Sampai lapo nang kono iku. Padahal dia mendoakan mayit, nggih. Jadi perlu dipesankan kepada anak cucunya, nggih, saestu wasiat ke anak cucunya, kalau saya mbah bapak atau mbah meninggal, tolong nanti ketika mati motoi bapak mbagi apa jenenge pejamkan dan dungane ki dungane ngoten. Perlu niku diwasiatkan. Terus abah kula sami nate wasiat lek abah niki meninggal tolong sing mangku anak-anakku ojo kedebok. Niki wasiat harus dilaksanakan. Niki. Jadi jenengan kedah wasiat anak-anake atau putune lek bapak mbah mati ya pejamkan mata moto dongakno le iki dungane ngoten. Cek semerep. Tradisikan ini di dalam tradisi ketika menghadapi mayit. Nah, para hadirin ingkang minulya, kemudian panjenengan nggih menggunakan njoko kain rada dawa iku diikat antara dagu sampai ndase, diikat supaya apa? Supaya mulutnya ini tertutup, tidak menganga. Nggih, mulutnya tertutup ya, tertutup. Supaya apa? Tidak ada sesuatu yang masuk di dalamnya dan pandangannya itu enak ngoten lho. Mosok wong mati mangap kan ngoten. Ya ditutup ya. Jadi kain iki ditaleni sampai mriki nggih tutup kain. Kain apa terserah, sing penting suci nggih. Merban nggih monggo, kain nggih monggo, sementing suci. Lho niki perlu dijelaskan anak putune, abah kula ngoten riyen aku mati nak, ngene. Umi kula nggih ngoten, lek aku mati nak, ngene. Pesen ngoten. Jadi anak-anak ngerti, oh lek mati bapak apa umi njaluki ngeten-ngeten. Pancen tuntunan niku sunah dan juga cara-cara memandikan. Dan juga setelah menutup niki nggih naleni dagu sampai sirah lek mangap niku dipijet-pijet atau dilemesno seluruh tulang-tulang niki. Pijet ngeten. Ya tulang-tulang dipijeti supaya lemes aja get-get nggih. Dipijeti pelan-pelan, aja get-get. Ruas-ruase jari-jari niki dilemesno, dilekuk-lekuk perlahan-lahan, diluruskan agar apa? Nanti ketika proses pemindahan dan pemandian itu bisa lancar. Sebab lewes kadung kaku nemen niku angel niku napa nglurusno. Kemudian nomor gangsal mengganti pakaian mayit nggih.
mengganti pakaian mayit niku di tubuhnya dalam keadaan tidak dalam pandangan banyak orang. Dan kamar ditutupi diganti. Lek awake kaku niku digunting, aja dipaksa. Kalau tingali tiang-tiang lek wong mati, iku lek ganti klambine mayit iku dipaksa kaya wong urip. Dipelorat ya isano niku. Karena mayit itu walaupun dalam pandangan kita itu meninggal, tetapi dia masih bisa merasakan apa yang ada dalam dekatnya dan siapa yang memegangnya. Lek kaku awake, tubuhnya kaku dan angel untuk melepas bajunya, maka kita gunakan gunting, enggak apa-apa. Tapi ojo gunting awake, gunting kelambine. Misale nyun sewu iki rada kasar titik sempake mayit misale lho nggih lek sempakan gunting mawon. Aja dipelorat kaya wong urip. Digunting mboten napa. Untuk memudahkan kita melepas pakaiannya mayit. Kemudian apa? Kemudian kalau dilepas bajunya di ruang tamu yang banyak orang, maka kita menutup dengan kain supaya tidak kelihatan aurat mayit. Jadi niku butuh wong papat ngoten nyekeli pojok-pojoke kain ditutupi utawa dikek tabir ngoten cegak ketok pandangan orang lain. Niki nah kemudian ditutup kain mulai sirah sampai sikil. Kain apa terserah. Ojo rame perkara nutupi kain, sepenting suci dan kering dan suci. Niku gak usah rame kudu putih. Iki kain nutupi tok ya, buat nutupi saja. Kain sembarang nggih ihram nggih sae, kain batik napa sae, sarung nggih monggo. Sing penting antara kepala sampai kaki tertutupi. Nggih, tertutupi. Para hadirin ingkang minulya, kemudian dipindah tempatnya lebih tinggi. Dipan utawa kasur dan posisinya dihadapkan ke arah kiblat. Niki kata sing salah arah niki. Ini sirahe diangkat titik didepno kiblat. Niki. Tapi memang enggak ada aturan wajib, ini sunnah. Nah, kemudian ini yang banyak orang yang jarang tahu, ketika sudah jadi mayit, itu perutnya mayit ditimpa benda kurang lebih beratnya 0,5 kilo. Apapun bendanya, supaya apa? Perutnya tidak membengkak atau membesar. Ditindiki bantal, nggih, ditindiki napa? Pokoke ya gak aja tindiki sing tindiki galon mboten, ya sing pantes wae ini ya. Sing pantes kok tindiki galon. Nggih mboten, tindiki sing ya bantal. Kurang lebih 0,5 kilo ngoten ditindiki. Supaya apa? Perutnya tidak mengembung dan juga tidak membesar. Para hadirin ingkang minulya, kemudian menyiapkan pelaksananya. Siapa yang memandikan? Nggih, harus segera dimandikan, jangan diolor-olor sana mayite. Kalau biasanya Pak Mudin, nggih. Cuma kalau Pak Mudin tidak bisa, cari orang yang bisa memandikan, dicari. Dan juga disiapkan siapa yang mengurusi persiapan kebutuhan kafan. Biasanya kalau di sini tradisinya Pak RT ya, sesi sosial Pak RT. Itu harus dikoordinasikan segera. Jangan dibiarkan, segera koordinasikan. Lah, agar apa? Dan yang berkunjung, yang melihat ojo ndoweh mawon, ndonga, nggih. Dan nomor 2 ojo ngrasani mayit. Oh biyen niku kayak ngene. Jangan, ya. Karena omongan kita akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian apakah tangannya disedekapkan atau diluruskan? Nah, ini perlu tahu.
Kalau ada Pak Mudin atau orang yang menyedekapkan tangannya mayit atau meluruskan tangan mayit di samping kanan kiri, itu tidak apa-apa, tinggal pilihan saja. Silakan disedekapkan monggo, diluruskan nggih monggo. Pilihan niki mazhab Syafi'i. Lah mriki napa biasane? Sedekap. Nah, pilihan. Ya, pilihan. Napa kok pilihan? Karena posisi tangan itu tidak ada dalil yang pasti sebagai petunjuk bagaimana mayit sedekap atau diluruskan. Nah niki keterangan wonten ten kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1596 Masehi. Niku dawuh, beliau kalau tidak salah santrinya Syekh Zakaria Al-Ansari dan santrinya Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Dalam kitabnya beliau dawuh, ya, ada pertanyaan ngeten, ya, wa hal tuj'alu yadahu ala sadrihil yumna alal yusra, dan apakah menjadikan tangannya atas dadanya, ya, yang kanan, ya, itu di atas, kiri di bawah, ya. Awi yursalani fi jambihi, atau melepaskan, meluruskan di samping badannya. Niki pertanyaan di kitab niku jelas. Napa jawabannya Imam Asy-Syarbini? Jawabannya beliau adalah la naqala fi dzalika. Tidak ada nakal atau dalil demikian itu. Tidak ada, kata beliau. Beliau seorang Syekhul Islam, ahli fikih dan usul fikih, mengatakan la naqala fi dzalik, tidak ada keterangan dalil khusus dalam masalah tersebut. Tidak ada, ya. Fakullun min dzalika, dua-duanya itu hasanun wasilun lil fardi, bagus keduanya sebab sudah memenuhi tujuan. Loh niki gak usah geger mangke. Lah anak mayit kok dilurus no tangane kanan kiri, nggih monggo, disedekapkan nggih monggo. Niki adalah dari ulama mazhab Syafi'i. Mosok gono sing paling apik. Kula lanjutkan, dari mana yang paling baik antara sedekap sama diluruskan? Yang paling baik adalah kita kembali kepada maqalah para ulama, yaitu melanjutkan tradisi para ulama-ulama dahulu yang kebanyakan menangani mayit meletakkan tangannya di atas dadanya. Niki kembali kepada tradisi. Ngoten. Ada juga keterangan dari para ulama, contoh ulama yang bernama Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, ulama yang wafat tahun 1503 Masehi. Dalam kitabnya Mughni Dzawil Afham, beliau mengatakan lebih baik disedekapkan. Kembali ke tradisi ngoten. Jadi tidak ada dalil khusus, tidak ada. La naqala min dzalik, tidak ada. Kemudian juga keterangan dari Ibnu Aqil, ulama besar dari mazhab Hambali, ya, itu dalam kitabnya Matalib Ulin Nuha juga mengatakan qala Ibnu Aqilin, wis dawuh sapa Ibnu Aqil rahimahullah, nggih, rahimahullah, la yambagil khuruju min adatin nas, tidak sepatutnya atau tidak dianjurkan untuk meninggalkan kebiasaan masyarakat. La yambagil khuruju min adatin nas, tidak dianjurkan, tidak sebaiknya meninggalkan kebiasaan masyarakat, ya. Kenapa? Mura'atan lahum, untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, wa ta'lifan liqulubihim, dan juga menjaga ketentraman hati mereka, illa fil harami, kecuali dalam urusan yang haram. Ini yang menjadi dasar kita untuk mentradisikan sesuatu yang baik.
Wah, ini ulama tahun pinten? Ibnu Aqil ini ulama yang wafat tahun 1119 Masehi. Jadi ulama tahun 1100 biyen wis dawuh la yang bagil khuruju min adatin nas. Ngoten, sebaiknya jangan meninggalkan tradisi masyarakat. Ya, wah ini kudu semerep. Gak ana wong ngomong tradisi ngono kok diterusno. Ibnu Aqilin. Oh, fi kitab ya, di kitab apa? Di kitab Matalib Ulin Nuha, ulama abad 11 biyen. Lho wis jarake pirang ewu taun iki kok dibahas mari sakniki ya. Nggih. Para hadirin ingkang minulya, wonten malih kalau kita membicarakan perbandingan pendapat, ada ulama Abdurrahman Al-Jazairi rahimahullah dalam kitabnya Al-Fiqhu Madzabil Arba'ah atau kitab 4 mazhab, beliau mengatakan bahwa lebih baik diletakkan atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Loh, ono tuntunane, walaupun itu tradisi masyarakat, tetapi ada tuntunan dari para ulama. Niki, nggih. Kurang gede kitabe wonten kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah 54 jilid. Niku nggih wonten keterangan napa ulama Syafi'i teng kitab niku membolehkan kedua tangan di atas dada atau membiarkan lurus di samping mayit. Lho pun niki tinggal kita pilih. Kalau tradisi di Indro niki sendakep ya tangan di mayit, yo itu yang kita lakukan. Niki ngoten. Misalnya ngeten keluarga aku gak gelem ya mayit ini sendakep lurus, gak apa-apa, barangkali beliau mengikuti mazhab Hanafi atau dari makalah ulama yang lain. Ngoten dihormati, menapa-napa ya, dihormati mawon. Mangke gak tradisi dilurusno bid'ah mboten. Pilih sampeyan dhewe sendakep monggo, lurus nggih monggo. Cuma tradisi kita adalah ulama Syafi'i atau mazhab Syafi'i, mayit tangannya disedekapkan. Niku. Para hadirin ingkang minulya, memang repot nggih. Misalnya ngeten, ada orang mengatakan hukumnya A B C D E ya. Maka kita selaku santri itu tidak boleh kemudian menerima mentah-mentah pendapat tersebut. Kalau itu pendapat lintas mazhab, lintas kelompok, maka kita membaca kitab-kitab muqarronan, kitab-kitab muqarron, perbandingan mazhab. Ono enggak pendapatnya? Sebab saya ulangi para hadirin, ketika ada perbedaan pendapat dan ada orang yang menyalah-nyalahkan, kembali kepada 4 mazhab dulu. Ya, yo buka lagi. Misalnya kita butuh betul bagaimana pendapat mazhab lain, maka kita buka kitab-kitab perbandingan mazhab. Lek kitab-kitab ini tebel-tebel ya. Ada kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah karangan Syekh Muhammad At-Timsyaki ya, itu juga ada perbedaan pendapat dalam 4 mazhab. Ada lagi kitab Al-Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi. Ada lagi kitab perbandingan, kitab Bidayatul Mujtahid ya, wa Nihayatul Muqtasid karangannya Ibnu Rus rahimahullah, ulama yang wafat tahun 1198 Masehi, termasuk ulama penganut mazhab Maliki. Kurang gede maneh wonten kita buka kitab Al-Fiqhul Madzabil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jazairi
ulama yang wafat tahun 1941 Masehi. Kurang tebel malih wonten kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Qawwatiyah. Oh, niki 45 jilid. 45 jilid. Nah, niyo awak dhewe punya kitab itu. Sak ruang tamu sampeyan bekitab. 45 jilid. Gak kok bermaca, ndelok kitab tak medeni, kau wedi. Nah, wonten malih kalau ten Imam Syafi'i kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu. Atau kita juga melihat kitab Mausu'ah Al-Fiqhul Islami wal Qadhayal Mu'assarah di karangannya Syekh Wahbah Zuhaili. Kawata Pak kita perbandingan niku. Makanya kiai-kiai kita itu ketika ada rame-rame tentang pendapat, itu alim-alim khatam kabeh kitab niki, wis khatam. Jadi beda pendapat pun paham. Mazhab ngeten, mazhab niki ngeten, mazhab niki ngeten pun paham. Sing garai rame orang-orang yang tidak mengerti perbedaan pendapat. Para hadirin ingkang minulya. Nah, kalau kita mengacu kepada salah satu pendapat dari ulama mazhab Hambali, salah satu termasuk pendapat Abu Ishaq bin Mansur Al-Kausat Al-Marwazi dalam kitab Masailil Imam Ahmad ya, itu mengatakan lebih baik apa? Tahta jambihi, diletakkan di samping ya, di bawah atau samping kanan kiri mayit. Paham nggih? Jadi itu pilihan mawon. Kalau ada orang yang mengatakan loh lebih baik meletakkan tangan mayit di kanan kiri, oh kita hormati. Barangkali dia pengikut dari mazhab Hanafi. Sebab ulama Hanafi cenderung meletakkan tangan mayit itu di kanan kiri, badannya lurus. Niki, bahkan kata ulama Hanafi tidak boleh sedekap, sebab tidak ada tuntunannya. Tetapi mereka tidak ada keluar kata bid'ah, lo gak ada, tidak ada. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah kembali ke mazhab Syafi'i, itu memilih dua pendapat, sedekap monggo, diluruskan juga monggo. Kembali kepada makalah dari Syekh Asy-Syarbini bahwa fakullum min dzalika hasanun muhassilun lil fardi, masing-masing pendapat itu baik sebab sudah memenuhi tujuannya, memenuhi kewajibannya. Pun jelas niki, iki sih masalah sedekap lho nggih. Molor maneh masalah adus iki. Sedekap. Para hadirin ingkang minulya, saniki persiapan adus nggih, persiapan adus. Salah satu adalah menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk mandi, dan juga menunjuk orang siapa yang memandikan. Barangkali ada wasiat dari si mayit, besok kalau saya meninggal sing ngedusi anak-anakku misalnya, maka itu yang didahulukan supaya anaknya belajar ngedusi mayit. Coba jenengan Pak nyun sewu ketika meninggal, betapa bahagianya panjenengan yang ngedusi anak-anaknya. Bahkan Abah kula nate dawuh, jangan kasaya diletakkan di atas gedebok, pangkuan terakhir sebelum dikuburkan. Saya ingin anak-anakku itu memangku badan saya sebelum dikuburkan di liang lahat. Para hadirin ingkang minulya, nah niki penting. Jadi diurui ini, cegah hilang tentang tradisi untuk tidak hanya nyun sewu, tidak hanya nunggu mudin misalnya nggih. Harus ada orang yang selain mudin yang bisa ngedusi mayit. Niki para hadirin ingkang minulya. Nggih. Lah, kemudian apa? Ya syaratnya tetap
kalau bisa muhrim, ya, akil atau berakal, ya, baik, jujur, atau menunjuk orang lain yang amanah. Niki nunjuk orang lain yang amanah, Pak Mudin misalnya, atau orang yang tokoh masyarakat yang faham tentang memandikan mayit. Sebab apa? Orang yang punya pengalaman itu bisa lebih sempurna, ya, wa akmaluhu, lebih sempurna dan sah. Liyaksilu mautakumul ma'mununa. Kalau memandikan mayit, ya, jenazah kalian, maka mandikanlah oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Niki hadis dari Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Ibnu Majah niku ulama hadis besar bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 887 Masehi. Niki para hadirin ingkang minulya. Kemudian hubungan keluarga sinten, ya, ojo akeh-akeh wong ngedusi niku. Soalnya ana tutupe. Ana tutupe. Kalau tidak ada penutup kerangka niku ya di pagar betis ambek wong atau kain. Nek ana tutupe ya cukup orang 4 atau orang 5, ngoten. Nah, yang memimpin ngedusi harus orang yang tahu hukum-hukum memandikan mayit, gak sembarangan. Ono anake dipeseni ngedusi anake mursal, gak tahu ngaji ya, akhirnya ono wasiat aku didusi anakku. Berhubung anake gak ero ngaji, gak tahu ngaji, akhirnya ngedusi ambek ngrundel. Pangkene sampai ngrepoti Pak. Wis mati sik ngrepoti ambek nyiram-nyiram. Ya Allah. Bapak mati lho cek seneni niki. Lho, kula nate semerep saestu. Mana bapak yang ngrepoti kok ngonceni kok. Jadi ngedusnya ambek ngono gregeten ngene. Niki jok sampai Pak, masyaallah niku. Jok sampai. Para hadirin ingkang minulya, ya, lek lanang lek iso ya lanang, lek wedok lek iso ya wedok. Tapi lek bojone mati itu boleh sing ngedusi bojone, boleh. Asal memakai sarung tangan. Oh, ndelok aurat. Wong bendina muga ndelok aurate bojone kok oleh ngedusi bojone terus pundi niki ngoten. Para hadirin ingkang minulya, saniki peralatan mandi, nggih. Jadi ditunjuk yang nyiapkan bahan alat mandi sinten? Dicek wis ta persyaratannya. Sing ngafani wis ta alat-alate. Udah dicek semua, ya. Segera, jangan tunda-tunda, kasihan mayit. Ya. Kita ini hal gaib nggih, tapi kita percaya, kasihan mayit, ya. Lama-lama. Kemudian misalnya apa alat-alatnya contoh apa? Ember, ya, utawa tong. Kalau sini tong nggih, gentong, air secukupnya, ya. Kemudian apa? Ember dicampur bidoro, ada ember atau bak dicampur kapur barus, lalu digerus nggih. Niku persiapan, ya. Gayung, apa gayung? Cebok, ya, siji loro. Aja akeh-akeh ceboke. Mangke ceboke kata, sing ngedusi ya kata, tambah repot kabeh mangke. Cukup yang ngordinir ngedusi satu orang, yang lain membantu. Ngewangi njogok banyune, ngewangi ngosoki, ngewangi miringno nganan, miringno ngiri dan sebagainya. Ojo kabeh melok guyur. Ya, itu rame-rame mangke. Satu orang saja yang mengguyur, lainnya itu membantu. Nggih. Anduk disiapno, anduk kering, nggih. Kemudian kain penutup mayit sing kering disiapno. Kain ihram gimana napa? Kemudian apalagi waslap. Waslap niku waslap nggih, Bu. Waslap sing tebel tapi sing halus. Nggih. Ojo lek esuk waslap sing anyar. Iku alus, ana waslap bekase pawon sampean gawe ngelapi mayit, ambek minyak goreng mangke mayite.
Kapas siapkan deh, kapas. Kemudian sarung tangan disiapkan, sarung tangan tipis niku lho, nggih disiapkan. Ojo sarung tangan kain, sarung tangan plastik napa kados putih niku lho, disiapkan nggih. Nggih, karet. Kemudian mau malih kondisi sakniki siapkan masker, nggih. Masker, kacamata. Lho nggih, kalau rumah pelatihan ten pondok nggih, wonten masker, kacamata, ngoten. Malah napa dicelemek apa celemek? Celemek niku wonten ya. Celemek, sabun cair, pun sabun wungkul, Bu. Sabun cair, sampo, nggih, disiapkan dulu semua. Gunting disiapkan, barangkali mencukur ketiak dan mencukur kumis, atau juga cotton bud juga bisa untuk membersihkan telinga, cek menjero ngoten. Ojo tangan sampai diobok-obok nang kupinge mayit, ya sing alus ngoten, disiapkan semua. Malah kalau bisa, niki kiai saya dulu luar biasa. Sebelum beliau meninggal, semua peralatan mandi disiapno dhewe. Ya. Padahal ya belum meninggal, tapi sudah siapkan nang kotak ngoten. Kira aku mati kalau kotakku, siapkan semua. Niki. Nah itu kemudian apa? Ganjelan apa? Bantal, ketebok, sementing ndase luwih dukur teko awake aja dukur, Kemudian sisir setelah mandikan disisir, nggih. Lah terus guru kula rontokan rambut kali gunting kuku, apa potongan kuku itu kalau bisa disertakan ketika mengkafani mayit. Nggih. Kemudian apa? Lek saged kembang niku, kembang sing ziarah niku lho, dicampurkan ke air yang wangi niku sunnah, wangi-wangian, nggih, sunnah. Tuku kembang 50.000 campurno banyune ini cek wangi mayite niku. Cek wangi, kapur barus, ketokan kukuke dawa-dawa diketok, nggih, diketok, nggih. Tempat mandi tertutup. Lah, dipan untuk memandikan mayit itu kalau bisa bolong-bolong bawahnya. Apa? Bolong-bolong bawahnya, atau kalau enggak bolong yang arah kaki lebih miring. Nggih, arah kaki lebih miring sebab apa? Kotoran mayit itu bisa langsung jatuh ke bawah. Itu kalau dipanen lurus lagi khawatir ya bekas adus tasi nempel di dipan tersebut. Sawangane sepele tapi kudu hati-hati. Ini yang pertama, menyiapkan, nggih, menyiapkan. Yang kedua apa? Nutup aurat. Jadi klambine lewes udo iku ditutup antara ndokore lek lanang, ndokore udel ngisore dengkul. Ditutup iku aurat, tidak boleh dilihat. Yang ngedusi lek iso gawe sarung tangan, lek ubek-ubek nikune. Nggih, sarung tangan. Kira-kira biasanya ngangge apa sarung tangan mboten? Temen iki. Lah niku perlu sarung tangan sebab niku aurat, nggih. Aurat, sarung tangan penting niku aurat, ya. Kemudian apa? Setelah nutup aurat mayit, ya, maka mulailah kita tata cara pramandi nopo melemaskan persendian mayit. Nah, niki jarang dilakukan. Dilemesaken ngeten lho. Ini ngeten dilemesaken rumiyin tapi juga gedet nggih, lemesaken rumiyin pelan-pelan, kemudian mengangkat kepalanya seolah berduduk, nggih, niki pramandi. Jadi mayat diangkat, nggih. Mayat diangkat kemudian didudukkan tapi jok lungguh temenan seolah-olah hampir kayak duduk. Kemudian tangan yang memandikan mulai sini ya diurut ke sampai ke bawah pusar. Diurut, tapi juga giat diurut. Ngeten diurut. Ojo ngene-ngene sakno, pelan. Diurut ke bawah, lagi diurut lagi, 3 kali diurut. Mungkin kotorannya medal. Dilunggungan ya kayak duduk, tapi ojo duduk kayak duduk, ya. Kemudian ya, tapi di candai ngeten pun diculno, nggih. Dilungguhno, mun diurutno. Kaya lungguh, betul kaya lungguh ngeten lho. Mboten ngeten.
diurut medal ya. Lah setelah itu kemudian kita memperbanyak pembersihan di daerah kotoran tadi. Tadi dikatakan kan wa izalatul qadarati kan, membersihkan kotoran-kotoran ya. Dibersihkan sampai bersih. Lah niku pasti obo-obo anune ngoten. Jadi pakai sarung tangan niku nggih penting. Nggih, sampeyan enggak gawe sarung tangan yang sewu, obok-obok berseni, ya kemudian sampai mari ngedusi ambu niki. Nggih, harus pakai sarung tangan. Kemudian setelah membersihkan dua jalan itu, membersihkan dua kotoran depan dan belakang, maka untuk menghindari keluar lagi kotoran belakang khususnya dibuntu dengan kapas. Sebab rata-rata itu setelah dimandikan kotoran keluar lagi. Iki sing jarang diketahui sebab tidak kelihatan mata. Aniki dibuntu sik moten napa cegak medal kotorane. Nah, kemudian yang keempat adalah memudukkan mayit. Hati-hati. Orang yang memandikan itu pasti memudukkan mayit dan itu harus niat. Harus niat yang memudukkan. Kalau enggak niat, ya bukan wudhu. Wong niate gak ana wuduke, ya. Ini harus diperhatikan para hadirin bagi orang-orang mandikan mayit, ketika memudukkan mayit harus tetap niat. Karena niat syarat rukun dari wudu. Wudu seperti wudunya mau sholat, 3 kali. Diambil rukunnya saja nggak apa-apa, nggak pakai telinga misalnya, nggak apa-apa. Ambil rukunnya. Nah, napa niate? Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lanang lillahi ta'ala. Lek iso cara Arab niat ingsun mewudukkan hadis mayit ini lillahi ta'ala. Ngoten mboten napa-napa. Sing penting niat. Nyun sewu, ini banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang memudukkan dan memandikan mayit karena menganggap itu tidak penting. Sama jenengan lek urip wudu kate niat wudu sampean tidak sah. Sama dengan kita mewudukkan mayit tanpa niat maka wudu itu juga tidak eman. Eman. Lek lanang nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, lek wedok nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Niki harus diingatkan yang memandikan itu harus. Tapi jenengan niat juga ngerti karena niatnya adalah biqalbi di hati. Nah, kemudian memudukkan kayak wudhu sholat kayak biasanya itu, ya wajah 3 kali, tangannya sampai siku kanan dulu 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian ngusap kepala 3 kali, ngusap telinga 3 kali, ngusap kaki 3 kali, sudah. Nah, hidungnya kalau kita membersihkan hidung, ya maka tidak usah diobo-obo pakai tangan sampean. Cukup kain yang waslap tadi dibasahi air, kemudian hidungnya dimasuki, dibersihkan secara perlahan-lahan. Kemudian mulutnya juga bersihkan dengan waslap pakai air perlahan-lahan. Kalau bisa siapkan siwak untuk gigi mayit. Niki jarang diketahui. Siwak. Jangan ngomong anake bojone lek aku mati tolong iki aku siwak ono ketika sunah wudu atau sunah mandi mayit niki. Niki betul siwak ya. Menapa-napa. Nggih, menapa. Para hadirin ingkang menawi. Lah kemudian setelah wudu nomor 5 adalah apa nih?
membasuh tubuh mayit mulai mandi. Lah lek mulai mandi jenengan kedah niat malih, niat ngedusi mayit. Harus niku. Sampe ingatkan niku, nggih, yang ngedusi. Pak, aja lali niat nggih. Wuduke kalih ngedusi, nggih. Bu, pun supe nggih, niate wudu kalih ngedusi, nggih. Lho nggih menapa-napa diingatkan. Ya, karena ketika orang umek ke cara Indonesia apa? Sibuk ya, sibuk ini itu kuatir niate lupa. Niki ya, kuatir lupa niatnya niku. Niki penting niat. Napa niate? Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi taala. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi taala. Atau kalau perempuan nawaitul ghusla adaan an hadzihil mayyitati lillahi taala. Tenati dimulai sirai sebelah kanan bahu kanan diiringno apa ngiri kanan sik dibasuh sampai sikile, kemudian kiri diiringno diberseni sing ngisor tengkuke niki rata. Sing penting napa banyu rata ten awake mayit sela-sela jarine niki pun sobe nggih diberseni. Kemudian setelah semua diguyur rata, yakin sudah rata, maka disampui rambutnya, nggih. Disampui rambutnya, disampui jenggote, nggih. Niki kemudian disabuni. Menapa-napa? Baris mantun sedaya disiram malih. Tapi hati-hati, siraman itu harus ganjil. Misalnya ngeten, sor sampai siraman terakhir 1. Kepala kaki 2, lagi 3 sing penting ganjil. Pun ngeten jenengan. Kayak nyiram kembang. Iya. Sing alus ngoten, sing alus dan sebagainya. Jangan sampai ada kulit dari mayit itu tidak terkena air. Hati-hati. Karena ini rukun dari mandi junub. Kayak sampeyan itu ketika mandi junub harus meratakan air, nggih. Niki wonten mriki kan wa aqallul ghusli, sedikit-dikitnya memandikan mayit ta'mimu badanihi, meratakan badan mayit bil ma'i dengan air. Oh niku nggih. Selang menapa-napa, sementing rata. Cuma yang paling bagus niku gayung. Ya, lek selang siraman pimpinan sampean. Gesok ngitung siramane. Nggih. Selang menapa-napa, tapi aja banter-banter. Ini lho kerane. So gruwojo gak karuan nggih sakno mayite, nggih. Pelan-pelan nggih, santai. Niku penting niku, nggih. Kalau ada kotoran keluar lagi setelah disucikan, pokoknya sementing ngeten, siraman terakhir niku dicampur kapur barus. Lah iso nggih saged diparingi kembang-kembangan sing wangi-wangi niku banyune, cek wangi mayite, nggih. Lek metu medal malih kotoran dari belakangnya dibersihkan lagi, tidak usah dimandikan lagi, cukup diwudukan saja. Nggih. Kan sudah mandi, niku penting, nggih. Para hadirin ingkang minulya, lah tidak boleh menggosok-gosok kuasar mboten asal. Ngerik-ngerik misalnya ana awake apa dikerik-kerik mboten lara niku Bu. Mayit niku sakitnya bukan luar biasa. Ya. Nah, kemudian apa? Ya. Kemudian anduk niku siapkan. Setelah dianduki terus sebagian disisir sing apik, disisir nggih. Nek misale lali gak ngetoki kuku diketoki lek dawa dikumpulno, rambut sing sisir rontok dikumpulno, kuku sing dikotong ya dikumpulno, nggih. Lah, kemudian diganti dengan kain yang kering, kemudian baru dibawa ke tempat persiapan ngafani. Niku intinya ngeten lho, untuk memandikan mayit sama dengan kita mandi junub. Cuma kita memandikan orang ngoten. Nggih, tapi lek gak tau nglakoni ya bingung. Pendekor sampean nggih dasi dhewe iso. Saged nggih bisa.
Masam dasi, mesti iso. Tapi lek masam wong bulet karena belum biasa ya. Nah, ini yang penting para hadirin, idza hadartumul maridho awil mayyita faqulu khairan. Ketika kita hadir di mayit ya, maka katakanlah yang baik-baik. Katakanlah baik-baik sebab apa? Wa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Sebab malaikat itu mengaminkan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Hati-hati ya. Makanya sering moco-moco kulhu, sholawat. Terus pun dihukumnya ketika orang memandikan mayat sholawatan, ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad nggih. Mboten napa-napa. Niku dasare wonten kitab Imam Nawawi dan kitab Al-Azkar An-Nawawi, yustahabbul iktsaru min dzikrillahi ta'ala wa du'a'i lil mayyiti fi hali ghuslihi wa takfinihi. Loh, boleh ya, boleh. Tinimbang ngomong kotor. Nyun sewu, biasa ibu-ibu iku mayit itu biyen iku ngene-ngene. Ya aja ya, mendingan mancep ndongakno sing apik. Yang nomor 2 para hadirin ya, bagi orang yang memandikan niki jarang sing semerep ya jarang sing paham. Bagi orang yang setelah orang memandikan niku disunahkan mandi. Nggih. Man ghassala mayyitan falyahtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah. Lek jenengan ngedusi mayit, mari ngedus mayit sampeyan adus, nggih. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang gotong keranda mayit, falyatawaddo, maka setelahnya itu sunah wudu. Niki baru semerep nggih. Sunah wudu, nggih. Niki sunah wudu. Nggih, mugi-mugi manfaat. Rahasia napa ketika kita di tempat mayit tidak boleh ngomong elek-elek, niki rahasiae. Ada dalam kitab napa? Sunanul Kabir karangane Imam Al-Baihaqi, ulama hadis mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1066 Masehi dan Iran. Riwayat Abi Rafi ini adalah budaknya Kanjeng Nabi. Napa keterangane? Orang yang ketika menghadiri mayit menyembunyikan aib-aibnya dan tidak ngomong kotor-kotor, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Jangan oleh pahala. Niki hadis riwayat Al-Hakim dan kitab Al-Mustadrak, dan kata beliau hadis ini hasan dan sahih. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal aman. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'alu biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udu barakatuha alaina wa ta'udu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala qabri wa salim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.